Pada pertemuan hari ini kita akan membahas salah satu bab tentang struktur percabangan pada DLP 7. Kita bahas pendahuluannya dulu. Nah, struktur percabangan bisa kita sebut juga dengan logika sebab akibat, yang dimana percabangan ini sangat membantu dalam melakukan kontrol inputan ataupun suatu output dari suatu program. Nah, logika dari percabangan ini itu banyak digunakan biasanya di bidang geometri. Kenapa? Karena untuk mengontrol inputan seperti panjang, lebar, tinggi, dan beberapa inputan lainnya. Nah, kenapa sih percabangan ini itu dibutuhkan di bidang geometri? Karena di bidang geometri itu tidak ada nilai negatif dari besarannya, sehingga karena hal tersebut perlu diadakannya suatu kontrol agar saat pengguna memasukkan inputan nilai negatif, otomatis program tersebut tidak akan mengeksekusi hasilnya. Itu salah satu contoh simpelnya seperti itu. Kalau secara singkat, percabangan atau bisa kita sebut dengan decision making atau selection structure itu digunakan untuk menjalankan perintah tertentu berdasarkan kondisi yang sudah kita setting. Artinya, program akan memilih atau mengeksekusi sesuai dengan hasil logika benar atau salah, atau true atau false. Nah, untuk macam-macam dari percabangan itu ada beberapa. Yang pertama, contohnya if then. Nah, if then ini adalah struktur dari percabangan yang digunakan untuk memeriksa suatu kondisi dengan satu saja kondisinya. Jika kondisi tersebut terpenuhi atau benar, maka blok kode yang ada di dalamnya akan dijalankan. Tapi jika salah, programnya akan berhenti atau selesai seperti itu. Yang kedua adalah if then else. Jika tadi if then jika tidak terpenuhi akan selesai, tapi jika if then else dia itu digunakan ketika ada dua kemungkinan. Di saat kondisi tersebut terpenuhi, dia akan menjalankan perintah yang pertama, tapi jika tidak terpenuhi, dia akan menjalankan perintah yang kedua, seperti itu. Makanya di dalam penulisannya ada if then else. Yang ketiga adalah if then else if atau percabangan bertingkat. Nah, percabangan bertingkat ini berguna jika kita memiliki beberapa kondisi. Dalam arti kalau tadi if then else itu hanya ada satu kondisi tapi dua perintah. Kalau if then else atau percabangan bertingkat ini kita memberikan dua kondisi tertentu. Contoh, jika nilainya lebih dari 70, maka dia akan grade-nya A. Tapi jika dia lebih dari 50, dia grade-nya itu B. Nah, di saat tidak terpenuhi semua, otomatis di bawah 50 dia akan menjalankan pilihan terakhir yaitu grade C, seperti itu. Yang keempat adalah case of. Nah, struktur percabangan case of ini itu cocok untuk percabangan yang bergantung pada nilai suatu variabel, biasanya bisa integer atau char. Nah, si case of ini biasanya digunakan jika ada banyak kondisi yang perlu dicek. Percabangan ini juga merupakan salah satu alternatif yang lebih banyak dan lebih bersih daripada if then else. Nah, mungkin biasanya kita bisa gunakan kalau kita punya program menu atau program yang dimana ada beberapa pilihan, dan di situ kita bisa menggunakan untuk pilihannya bisa berupa integer ataupun char, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah percabangan bersarang atau nested branching atau nested if. Percabangan di mana kondisi if dan case atau if dan if di dalam satu blok lainnya. Nah, biasanya percabangan ini kita gunakan saat kita memiliki kondisi tertentu. Contoh, seseorang bisa diberikan predikat terpuji saat dia IPK-nya itu lebih dari 3,5 dan di dalamnya nilainya tidak ada yang D. Nah, otomatis di situ kita harus memberikan kondisi, berarti if harus lebih daripada 35 dan di dalamnya if ada kondisi lagi dengan nilai tidak ada D dan tidak ada E, seperti itu. Kalau tadi kita secara teori kita coba bahas sintaksnya. Yang pertama adalah if then.
Untuk sintak utamanya adalah if, kondisi, then, lalu di dalamnya ada wadah yaitu begin dan end. Nah, di antara begin dan end ini sendiri kita bisa menyisipkan baris perintah jika kondisi tersebut terpenuhi atau benar. Contohnya di sini saya punya variabel nilai dengan tipe data integer. Lalu untuk nilainya sendiri saya memberikan nilai 85. If nilai lebih besar dari 70, then begin, dia akan menampilkan show message Anda lulus. Jadi di saat program nanti dijalankan, karena 85 itu kan lebih dari 90 ya, berarti kan kondisinya benar. Nah, makanya saat dijalankan nanti dia akan muncul kotak pesan yaitu Anda lulus. Tapi contoh kalau nilainya saya berubah gitu ya, jadi contoh 60 gitu ya, 60 kan lebih besar dari 70, benar atau tidak, salah. Nah, nanti dia akan program selesai seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjut ke if then else. Selanjutnya kita ke sintak if then else. Kalau sebelumnya itu if kondisi 1 dan perintahnya apa langsung end. Kalau di sini kita sintaknya if kondisi pertama dan perintah yang akan dieksekusi jika kondisinya benar, lalu else yang kedua adalah perintah jika kondisinya salah. Nah, di sini contohnya saya punya variabel integer nilai, lalu nilainya itu saya berikan 50. Di sini if jika nilai lebih besar sama dengan 65, dia akan menampilkan pesan Anda lulus. Tapi jika tidak, kondisinya tidak terpenuhi, dia akan menyatakan pesan Anda tidak lulus. Nah, kondisinya karena di sini 50 lebih besar sama dengan 65, apakah benar? Salah. Berarti yang akan tereksekusi adalah pesan Anda tidak lulus. Oke, kita lanjut ke percabangan ketiga, yaitu percabangan bertingkat, yaitu if then else if else. Nah, untuk sintaknya, kalau tadi itu kondisi 1 perintah jika benar, lalu perintah jika salah. Kalau di sini if kondisi 1 dan jika perintahnya itu kondisi 1 terpenuhi atau benar, lalu else kondisi 2. Jadi ada dua kondisi. Jika kondisi 2 terpenuhi, dia akan lanjut ke perintah jika kondisi 2 itu betul. Tapi jika kondisi 1 tidak terpenuhi, kondisi 2 tidak terpenuhi, dia akan lanjut ke else bagian terakhir, yaitu dia akan mengeksekusi jika semua kondisi itu bernilai salah atau tidak terpenuhi, seperti itu. Selanjutnya adalah perintah case of. Nah, perintah percabangan case of ini berbeda dengan yang if ya. Jika sebelumnya kita nulis if then else atau if then else if. Nah, untuk case of penulisannya adalah case, nama variabel yang akan kita gunakan of. Contoh nanti case nilai of. Nah, di situ saya ada nilai 1, lalu perintah jika nilai 1 terpenuhi atau terpilih, dia akan menjalankan perintah sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau nilai 2 yang terpenuhi, nanti perintah yang sesuai yang kita jalankan di perintah kedua. Tapi contoh dari nilai 1, 2, dan 3 tidak ada yang terpenuhi, maka dia akan memilih baris perintah yang else gitu, karena perintahnya tidak ada yang cocok, seperti itu, dan baru selesai. Agar lebih paham, kita coba langsung praktek saja ya. Contohnya di sini saya mau membuat program if untuk mengetahui predikat dari mahasiswa tersebut. Nah, untuk indikator atau kondisinya, jika IPK-nya itu lebih dari 3,5, dia akan mendapatkan predikat terpuji. Tapi lalu dia akan mendapatkan predikat sangat memuaskan jika IPK-nya itu lebih dari 3,0. Dan jika dia itu kurang daripada 3, maka dia akan mendapatkan predikatnya itu memuaskan. Nah, berdasarkan 3 kondisi ini, kita mau coba suatu program dengan menggunakan percabangan if. Kita buat desainnya dulu. Nah, untuk pertama kali kita buat variabelnya untuk inputan si IPK-nya. Di sini IPK dengan tipe data real, karena kan IPK 3,4, 3,7 seperti itu. Nah, jika kita sudah membuat variabelnya, kita buat dulu untuk proses inputannya. Nah, di sini karena inputannya itu dari string, karena kan dari edit ya, berarti kita buat IPK titik 2 sama dengan str to float.
edit satu text seperti itu. Jadi kita konversi dulu dari string menjadi float karena tipe datanya real ya. Kita nggak bisa pakai string to real, tapi kita pakainya str to float seperti itu. Nah, kita coba percabangan if yang pertama, yaitu if else atau if then lah kita pakainya ya. Nah, untuk penulisannya sendiri yaitu if lalu kondisinya apa. Nah, di sini berarti IPK lebih besar dari 3,5. Nanti kita tulis then perintahnya. Nah, di sini jangan lupa begin dan end untuk wadah dari perintahnya. Nah, kita tuliskan karena mau ditampilkan di hasil yaitu di label 3, maka kita tulis label 3.caption titik 2 sama dengan, lalu kita ubah atau perintah yang mau kita jalankan, yaitu kita ingin menampilkan terpuji. Nah, kita coba running ya. Nah, contohnya di sini saya input 3,5. Nah, di sini teman-teman pakainya itu koma aja ya, jangan titik. 3,7. Nah, saat dimasukkan koma 7 dia tampilnya adalah terpuji karena kondisinya kan jika dia lebih dari 3,5. Nah, kalau program sebelumnya itu jika dia itu tidak terpenuhi, contoh kita input 3,4 gitu ya, dia akan berhenti atau tidak ada proses apapun. Nah, ini kita mau ngasih kondisi else, dalam arti kalau seumpama kondisi tidak terpenuhi maka kita akan memberikan perintah lainnya. Nah, kita tulis else lalu kita tulis lagi begin dan end untuk wadahnya. Nah, di dalam begin dan end ini kita tuliskan baris perintah yang mau kita jalankan. Contoh, jika kondisi IPK itu tidak lebih dari 3,5 akan muncul sangat memuaskan. Kita coba jalankan. Contoh, saya mau nginput itu 3,0 gitu ya. Coba kita klik prosesnya. Nah, nanti di bagian hasil dia akan munculnya sangat memuaskan karena kan kondisi if pertama di mana dia lebih dari 3,5 tidak terpenuhi ya, makanya dia menjalankan perintah di bagian else seperti itu. Nah, kalau ini kan hanya satu kondisi, jika dia 3,5 terpenuhi. Nah, padahal kita punya 3 kondisi, jika lebih dari 3 dia terpuji, 3,5 terpuji, jika 3 itu sangat memuaskan, di bawah 3 itu memuaskan saja. Nah, makanya agar 3 kondisi tersebut terjalankan, kita tulis percabangan ketiga yaitu else if. Nah, untuk penulisannya sendiri di LP itu kan kita tadi if then seperti biasa, lalu else. Nah, kita tambahkan sintak else if lalu kondisi keduanya. Nah, contoh di sini else if IPK lebih besar daripada 3 dan lalu baris perintahnya. Lalu jangan lupa kita tambahkan else. Jadi di saat kedua kondisi tidak terpenuhi, else-nya perintahnya dia akan menampilkan perintah predikat itu memuaskan. Kita coba running, contoh 3,7 pas diklik dia akan terpuji. Contoh kita ubah berapa ya, 3,2. Nah, dia akan menjadi sangat memuaskan karena kan kondisi kedua ya. Lalu contoh 2,7 gitu ya. Nah, nanti dia 2,7 karena tidak memenuhi kondisi 1 dan 2 dia akan memuaskan. Misal 5. Nah, kalau 5 dia terpuji, tapi kan IPK tidak ada yang lebih dari 4 ya. Nah, gimana caranya biar dia saat itu lebih dari 4 dia akan menampilkan pesan lainnya atau tidak bisa lah ibaratnya kayak gitu. Kita harus memberikan kondisi tertentu. Nah, untuk range-nya sendiri biasanya terpuji itu kan range-nya antara 4 sampai dengan 3,5 kan IPK nggak ada yang lebih dari 4. Kalau sangat memuaskan tuh biasanya range IPK-nya itu 3,2 atau 49 karena kan 3,5 yang terpuji ya tadi 3,49 sampai dengan 3. Lalu kalau memuaskan range IPK-nya itu antara 2,95 sampai dengan 0 lah, contohnya seperti itu, atau bisa dibuat 1 juga boleh. Nah, makanya kita harus ubah di sini kondisinya, kita menggunakan operator add seperti itu. Jadi if IPK lebih kecil sama dengan 4 and
IPK lebih besar sama dengan 3,5. Nah, di sini teman-teman sesuaikan saja berarti dengan kondisi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Penulisannya if IPK kurang sama dengan 4, IPK lebih besar daripada 3, dia akan menjalankan perintah terpuji. Lalu jika IPK kurang dari 3,5 dan lebih besar daripada 3, dia akan memuaskan. Dan kondisi ketiga adalah IPK kurang dari 3 dan 1, dia akan memuaskan. Tapi jika kondisinya tidak terpenuhi semua, kita akan menjalankan perintah tidak terdeteksi IPK-nya. Kita coba running ya. Kita mau melakukan proses inputan, contoh 5, seharusnya tidak terdeteksi. Kenapa? Karena kondisi dari if pertama sampai dengan if ketiga tidak terbaca, karena kan dari kondisi pertama tidak ada yang lebih dari 4, kondisi kedua juga tidak terpenuhi. Kalau 4, nah dia akan terpuji karena masuk ke kondisi pertama ya teman-teman. Lalu kalau seumpama kita mau ubah menjadi 3, berapa ya, 5 gitu ya, nah dia masih terpuji karena kan kita pakainya IPK lebih besar sama dengan ya, jadi 3,5 masuk terpuji. Kalau seumpama kita coba lain, contoh 3,5, nah dia akan masuknya ke dalam sangat memuaskan karena range-nya itu dari di bawah 3,5 sampai dengan 3. Kalau seumpama kita coba 275, dia akan memuaskan karena kan masuk ke dalam kondisi ketiga, yaitu range-nya kurang dari 3 dan lebih daripada 1. Kalau 0 kita ubah 2-nya, nah dia akan tidak terdeteksi IPK-nya, seperti itu. Tadi untuk if kita coba percabangan yang lain yaitu case of. Nah, di sini saya punya program lainnya yaitu untuk create nilai. Jadi di sini kita buat variabel nilai dengan tipe data integer dengan beberapa kondisi. Nah, untuk nilainya sendiri kita melakukan proses penginputan dari edit. Nah, jadi kita ubah str to int karena kan nilai tipe datanya int ya, kita ubah. Lalu kita tulis case. Nah, variabelnya nilai kan untuk mendapatkan nilainya, jadi kita panggil variabelnya case nilai of, lalu kita tuliskan indikator-indikatornya atau kondisi-kondisinya. Nah, untuk di case of ini kita bisa menggunakan entah integer boleh atau char. Kalau bentuk string sepertinya belum bisa. Nah, untuk contoh di sini kita gunanya itu integer. Nah, contoh di sini di saat nilai itu dimasukkan antara range 85 sampai dengan 100, untuk perintah yang akan dijalankan adalah output pada label 6 yaitu label 6.caption. Kita akan menuliskan grade A. Nanti untuk kondisi pertama yaitu antara 85 sampai 100. Untuk kondisi kedua kita indikatornya beda lagi yaitu antara 70 atau 75 lah boleh sampai dengan 84. Nah, di sini untuk grade B. Lalu teman-teman buat indikator lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika indikatornya sudah ditulis semua dari yang indikator pertama sampai dengan indikator terakhir, ada kita berikan kondisi lainnya. Jadi di saat pilihan yang kita masukkan atau kita inputkan itu tidak sesuai dengan beberapa indikator yang sudah kita tuliskan, dia akan mengeksekusi perintah inputan Anda salah. Nah, di sini kan indikatornya 85, 100, 75 sampai 84, 60 sampai 74, 40 dan lain-lain. Kita coba running ya. Contoh di sini saya 65, dia 65 karena di kondisi ketiga ya, 60 sampai 74 dia akan C. Minus 2 karena tidak sesuai dengan kondisi yang kita berikan, dia akan inputan salah. 88 dia ada di pilihan pertama, 85 sampai 100 dia akan A. Seperti itu. Jadi dia akan mengeksekusi sesuai dengan inputan yang kita berikan. 43 dia masuknya kan di pilihan 45 sampai 59, dia akan E.
Lalu bagaimana kalau seumpama perintahnya kita lebih dari satu perintah? Kalau tadi cuma menampilkan di label, nah agar lebih banyak perintah yang dilakukan, kita bisa menggunakan begin dan end. Jadi kita buat dulu wadahnya. Nah, di sini saya mau menampilkan di label dan saya ingin memberikan tampilan show message gitu. Nah, di sini penulisannya jangan lupa, jangan sampai salah ya. Show message itu besar. Nah, saat kita coba running, contoh di sini 95, pas kita klik, nah dia akan nampil di sini grade A dan di sini ada pesan berhasil. Jadi dalam satu pilihan kita bisa lebih dari satu perintah yang kita gunakan seperti itu. Oke, untuk prakteknya untuk percabangan mungkin sampai di sini kita. Untuk teman-teman dan rekan-rekan boleh dicoba di laptopnya masing-masing dan jika ada error boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau bisa via personal. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.